Mencobai Tuhan adalah meminta Tuhan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Dia inginkan. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Matius pasal yang keempat ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani dia. Saudaraku, pada pembacaan kita pada pagi hari ini, kembali Matius tetap pada narasi kerajaan Allah dalam menetapkan kemesiasan Tuhan Yesus Kristus. Kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus langsung dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai. Saudaraku, persis setelah Bapa baru saja memproklamasikan kemesiasannya bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup. Artinya saudara, Bapalah yang merencanakan momen ini. Ingat, bukan Bapa yang mencobai Yesus, tapi iblis. Bapa oleh rohnya memimpin Yesus untuk dicobai oleh iblis. Tentu di sini kita bisa mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah mencobai kita. Namun terkadang Tuhan bermaksud untuk menguji kita atau mempersiapkan kita dengan membiarkan kita, atau juga bisa dikatakan memimpin kita, saudaraku, untuk dicobai. Nah saudara, kalau kita memperhatikan apa yang ditulis oleh Matius, kita dapat melihat dengan jelas kan narasinya, bahwa kali ini sama seperti pasal-pasal sebelumnya. Pasal 1, pasal 2, pasal 3, di mana Matius mau mengatakan bahwa Yesus sedang mengidentifikasikan dirinya dengan bangsa Israel. Dengan narasi Yesus dicobai ini, kelihatannya Matius mau mengatakan seperti ini. Seperti bangsa Israel dicobai di padang gurun selama 40 tahun. Demikian juga Yesus dipimpin oleh Roh Allah ke padang gurun dan dicobai selama 40 hari. Ya mungkin bedanya itu 40 tahun, Yesus 40 hari berpuasa. Tetapi di sini dapat dilihat bahwa kelihatannya mau dikatakan seperti ini, bahwa ketika bangsa Israel, saya bisa baca itu di dalam Ulangan pasalnya yang ke-8, di mana bangsa Israel memang dibawa oleh Tuhan, purposely, deliberately, by God, dibawa ke perjalanan di padang gurun dengan maksud, itu kata yang dipakai, untuk mencobai mereka, supaya mereka dicobai supaya Tuhan dapat mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, apakah firman Tuhan ada di dalam hati mereka. Dan tentu kita mengetahui bahwa di dalam apa yang terjadi pada bangsa Israel pada waktu itu, mereka gagal, saudara. Mereka gagal untuk melakukan kehendak Allah. Mereka kemudian mengeluh, mereka memberontak terhadap Tuhan. Di sini Matius mau mengatakan sekali lagi, Yesus kembali mau mengatakan, apa yang kamu gagal dulu, sekarang aku dapat menyelesaikannya. Dan dengan jalan demikian, mereka mempelajari bahwa Yesus waktu dicobai
Yesus penuh dengan firman Tuhan. Ya. Dan dia mengatakan firman Tuhan setiap kali dicobai oleh iblis. Ya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus meresponi semua cobaan iblis dengan memperkatakan firman Tuhan. Ini yang powerful, saudara. Memperkatakan firman Tuhan ini yang membuat Yesus bisa menang dalam pencobaan ini. Di sini kita bisa melihat bagaimana Matius yang mengatakan bahwa Yesus yang adalah Mesias sanggup menaklukkan kegagalan bangsa Israel. Ya, benar. Kita lihat lagi bahwa betul. Kalau melihat bagaimana Yesus dicobai, tentu sudah bisa melihat kan aspek Yesus dicobai. Yang pertama adalah aspek fisik. Jikalau engkau anak Allah, ya toh, jadikanlah batu ini menjadi roti. Kenapa harus jikalau engkau anak Allah? Sebab yang diserang memang adalah identitas Yesus. Diserang identitasnya. Karena dia baru saja mendengarkan bahwa dia adalah anak Allah. Sama dengan bangsa Israel. Tuhan baru memproklamasikan kepada mereka bahwa mereka ini adalah umat bangsa yang kudus, umat pilihan Tuhan. Mereka adalah milik Tuhan. Langsung diserang identitasnya. Persis sama. Tapi yang diserang adalah faktor fisik. Yang kedua, cobaan yang kedua adalah masalah ego manusia, masalah kejiwaan manusia, masalah mentalitas manusia. Oh, kamu buktikan dirimu aja, pembuktian. Buang dirimu dari atas bumbungan. Ada malaikat yang menatangmu. Yesus tahu, gak penting mencobai Tuhan. Tidak perlu mencobai Tuhan. Tuhan berikan kepada kita akal sehat. Tuhan berikan kepada kita tuntutan dengan firman-Nya. Bangsa Israel di dalam perjalanan mereka mencobai Tuhan terus. Mereka mencobai Tuhan dengan memberontak terhadap firman-Nya. Meminta Tuhan hal-hal yang kelihatannya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Mereka coba memaksakan kehendak mereka. Itu mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan adalah meminta Tuhan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang dia inginkan. Yang ketiga adalah cobaan berurusan dengan kerajaan. Coba saudara bayangkan. Iblis tunjukkan. Kerajaan dulu sambil berkata, kalau engkau menyembahku, aku berikan semuanya ini. Yesus tahu bahwa dia adalah raja atas kerajaan. Dia memang datang untuk mengembalikan kerajaan itu kembali kepada manusia. Dan dia datang sebagai manusia untuk itu. Tapi dia tidak perlu menyembah iblis untuk melakukannya. Makanya langsung dikatakan, enyahlah engkau iblis. Nah, kemudian kita tahu iblis pergi dan Yesus memenangkan pencobaan ini. Dia menang. Dan kemudian dia berkata, malaikat datang melayani dia. Saudaraku, kita bisa melihat bagaimana kemenangan yang diterima oleh Yesus Kristus dengan memperkatakan kebenaran firman Tuhan. Amen. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu powerful, berkuasa. Dan kita pun menang karena firman Tuhan ada di dalam hati kita dan firman Tuhan ada di mulut kita. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Have a blessed day. Amen.